Filsafat Kristen. Filsafat Kristen adalah kajian yang menggabungkan ajaran Kristen dengan pemikiran filosofi. Ini mencakup tema seperti eksistensi Tuhan, moralitas, dan hubungan antara iman dan akal. Filsuf Kristen seperti Agustinus dan Thomas Aquinas mencoba menjawab pertanyaan mendalam tentang kehidupan dan eksistensi dari sudut pandang iman Kristen. René Descartes, atau juga dikenal sebagai Renatus Cartesius, dalam literatur berbahasa Latin merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. René Descartes sering disebut sebagai bapak filsafat modern. René Descartes lahir di La Haye, Touraine, Prancis, dari sebuah keluarga borjuis. Ayah Descartes adalah ketua parlemen Inggris dan memiliki tanah yang cukup luas. Ketika ayah Descartes meninggal dan menerima warisan ayahnya, ia menjual tanah warisan itu dan menginvestasikan uangnya dengan pendapatan 6 atau 7.000 francs per tahun. Dia bersekolah di Universitas Jesuit de la France dari tahun 1604 sampai 1612, yang tampaknya telah memberikan dasar-dasar matematika modern, walaupun sebenarnya pendidikan itu di bidang hukum. Pada tahun 1612, dia pergi ke Paris, namun kehidupan sosial di sana dianggap membosankan. Dan kemudian dia mengasingkan diri ke daerah terpencil di Prancis untuk menemukan geometri. Teman-temannya menemukan dia di tempat perasingan yang ia tinggali, maka untuk lebih menyembunyikan dirinya, ia memutuskan untuk mendaftarkan diri menjadi tentara Belanda di tahun 1617, ketika Belanda dalam keadaan damai. Dia tampak menikmati meditasinya tanpa gangguan selama 2 tahun, tetapi meletusnya perang 30 tahun mendorong untuk mendaftarkan diri sebagai tentara Bavaria di tahun 1619. Descartes kadang dipanggil penemu filsafat modern dan bapak matematika modern. Adalah salah satu pemikir paling penting dan berpengaruh dalam sejarah barat modern. Dia menginspirasi generasi filsuf kontemporer dan setelahnya, membawa mereka untuk membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai rasionalisme kontinental seperti positif filosofikal pada Eropa abad ke-17 dan 18. Pemikirannya membuat sebuah revolusi falsafi di Eropa karena mendapatkan pemikirannya bahwa semua tidak ada yang pasti, kecuali kenyataannya bahwa seorang bisa berpikir. Ini juga membuktikan keterbatasan manusia dalam berpikir dan mengakui sesuatu yang dianggap kemampuan pemikiran manusia. Karena itu, ia membedakan pikiran dan fisik. Pada akhirnya, kita mengakui keberadaan kita karena adanya alam pikir. Dalam bahasa Latin, kalimat ini adalah cogito ergo sum, sedangkan dalam bahasa Prancis adalah je pense donc je suis. Keduanya artinya adalah aku berpikir, maka aku ada, atau I think before I exist. Dan selanjutnya, kontribusi René Descartes dalam bidang psikologi. Dualisme pikiran dan tubuh. Descartes terkenal dengan ide-ide bahwa pikiran dan tubuh adalah dua substansi yang terpisah. Pandangan ini membuka diskusi tentang bagaimana mental dan fisik saling berinteraksi yang menjadi dasar bagi banyak teori psikologi selanjutnya. Metode perpikiran kritis. Descartes menemukan pentingnya skeptisme dan metode analitis dalam pemikiran. Pendekatannya ini mempengaruhi perkembangan metode ilmiah dan penelitian psikologi yang berfokus pada observasi dan analisis. Cogito ergo sum atau frasa terkenalnya cogito ergo sum, saya berpikir saya ada, menunjukkan bahwa kesadaran diri dan pemikiran adalah dasar eksistensi. Ini memperkenalkan pemikiran reflektif yang penting dalam psikologi modern, terutama dalam pemahaman tentang identitas dan kesadaran. Immanuel Kant adalah seorang filsuf Jerman dan salah satu intelektual utama pada abad pencerahan. Beliau lahir pada 22 April 1972 dan beliau wafat pada 12 Februari 1804. Karya Kant yang komprehensif dan sistematis dalam berbagai bidang seperti metafisika, estetika etika, dan epistemologi telah menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam filsafat barat modern. Dalam gagasannya tentang idealisme transcendental, Kant berargumen bahwa ruang dan waktu hanyalah bentuk-bentuk intuisi.
yang membentuk semua pengalaman. Oleh karena itu, meski hal-hal dalam dirinya itu ada dan berkontribusi pada pengalaman, namun itu tetap berbeda dari objek pengalaman. Dari sini dapat disimpulkan bahwa objek pengalaman hanyalah apa yang tampak dan sifat segala sesuatu pada dirinya sendiri atau N6 tidak dapat diketahui oleh manusia. Dalam upaya untuk menentang skeptisisme yang ia temukan dalam tulisan-tulisan karya filsuf David Hume, ia menulis Critique of Pure Reason, salah satu karyanya yang paling terkenal. Dalam karyanya itu, ia mengembangkan sebuah teori pengalaman untuk menjawab pertanyaan, apakah pengetahuan a priori sintetik itu mungkin? Hal ini pada gilirannya akan memungkinkan untuk menentukan batas-batas penyelidikan metafisika. Kant menyamakan idenya dengan revolusi Kopernikus untuk menentukan objek indera sebagai sesuatu yang sesuai dalam bentuk intuisi spesial dan temporal kita, sehingga kita memiliki a priori kognisi tentang objek tersebut. Kant berpandangan bahwa akal merupakan sebuah moralitas, dan estetika muncul dari kemampuan penilaian yang tidak memihak. Pandangan Kant terus memiliki pengaruh besar dalam bidang ilmu filsafat kontemporer, terutama bidang epistemologi, etika, teori politik, dan estetika pasca modern. Dia berusaha menjelaskan hubungan antara akal dan pengalaman manusia dan bergerak melampaui apa yang dia yakini sebagai kegagalan filsafat dan metafisika tradisional. Dia ingin mengakhiri apa yang dia anggap sebagai era teori pengalaman manusia yang sia-sia dan spekulatif dan menolak skeptisisme para pemikir seperti Hume. Kan dianggap telah menunjukkan jalan melewati kebuntuan antara rasionalisme dan empirisme, dan secara luas telah mensintesis kedua tradisi tersebut dalam pemikirannya. Selama hidupnya, Kant juga menerbitkan karya-karya penting lainnya tentang etika, agama, hukum, estetika, astronomi, dan sejarah. Ini termasuk Sejarah Alam Universal tahun 1755, Kritik Alasan Praktis tahun 1788, Kritik Penghakiman tahun 1790, Agama dalam Batas Rasio Murni pada tahun 1793, dan Metafisika Moral pada tahun 1797. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kesyarian dengan NIM 0603524065. Santo Augustinus atau Aurelius Augustinus Hipponesis adalah salah seorang penulis Latin yang paling produktif dari segi karya-karyanya yang masih terlestarikan hingga saat ini, dan daftar karyanya mencakup lebih dari 1000 judul berbeda. Karya Augustinus misalnya karya-karya apologetik dalam perlawanannya terhadap Bida-Arianisme, Donatisme, Menakisme, dan Pelagianisme. Santo Augustinus dilahirkan pada tahun 354 Masehi di Municipium, Afrika Romawi. Beliau adalah seorang filsuf dan teolog Kristen awal yang tulisannya mempengaruhi perkembangan kekristenan Barat dan filsafat Barat. Dia juga membantu merumuskan konsep-konsep pelik dalam teologi dan dianggap sebagai pembawa teologi reformasi karena ajarannya tentang rahmat ilahi dan keselamatan. Dalam kekristenan timur, sejumlah ajaran diperdebatkan dan secara khusus pada abad ke-20 mendapatkan serangan dari sebagian teologi. Sementara sebagian lain memanfaatkan karya-karya tulisan ajaran-ajaran lain yang diperdebatkan mencakup pandangannya mengenai dosa asal, doktrin mengenai rahmat atau anugerah, kehendak bebas, predestinasi, dan lain sebagainya. Augustinus adalah seorang penulis Latin kuno pertama di kalangan Kristen. Dengan suatu visi yang sangat jelas mengenai antropologi teologis, ia memandang manusia sebagai satu kesatuan sempurna dari dua substansi tumbuh dan jiwa. Dalam risalah terakhirnya yang berjudul tentang kepedulian dan diperlakukan bagi orang meninggal bab 5 yang ditulisnya pada tahun 420 Masehi, ia mendesak untuk menghormati jenazah karena tubuh adalah bagian dari kodrat dasar pribadi manusia. Sesaat menjelang kematian Augustinus, kaum Vandal, suatu suku bangsa Germanik yang telah menjadi penganut Arianisme, menyebut Afrika Romawi. Kaum Vandal mengepung Hippo dalam musim semi tahun 430 Masehi. Saat Augustinus menderita penyakit terakhirnya sebelum wafatnya, menurut Posidius, salah satu dari beberapa mukjizat dikaitkan dengan Augustinus yaitu kesembuhan seorang sakit pada saat pengepungan berlangsung.
Posidius mencatat bahwa Agustinus menghabiskan hari-hari terakhirnya dalam doa dan penyesalan serta meminta agar mazmur penitensial digantung di dinding kamarnya sehingga ia dapat membacanya. Ia juga memberi instruksi agar perpustakaan gereja di Hippo dan semua buku di dalamnya supaya dijaga dengan baik. Ia meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 430 Masehi. Auguste Comte memiliki nama lengkap Isidore Marie Auguste Francois Xavier Comte, lahir di Montpellier 19 Januari 1798. Meninggal di Paris pada tanggal 5 September 1857 pada usia 59 tahun. Auguste Comte dilahirkan di tengah-tengah keluarga Katolik dan masih memiliki darah bangsawan. Orang tua Auguste Comte berasal dari kelas menengah dan sang ayah merupakan pejabat pajak pada waktu itu. Dalam mengawali pendidikannya, Auguste Comte sekolah di tempat di mana ia dilahirkan. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Polytechnique École Paris pada tahun 1818. Di kalangan teman-temannya, Auguste Comte dikenal sebagai mahasiswa yang keras kepala dan suka memberontak, meskipun sebenarnya ia merupakan mahasiswa yang cerdas. Auguste Comte dikenal sebagai bapak sosiologi. Ia dikenal sebagai orang pertama yang mengaplikasikan metode ilmiah dalam ilmu sosial dan orang pertama juga yang memperkenalkan istilah sosiologi. Sebagai penganut dan perintis filsafat positif, pemikiran-pemikiran Auguste Comte sangat bernuansa penuh optimis. Pemikiran yang paling populer dari Comte yaitu terkait hukum 3 stadia, perkembangan pengetahuan manusia. Bagi Comte, pengembangan pengetahuan manusia baik perseorangan maupun secara keseluruhan melalui 3 tahap, dan baginya perkembangan tersebut merupakan hukum tetap. 3 hukum itu adalah yang pertama pada tahap awalnya, tahap teologis. Manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kekuatan adikondrati yang mengatur fungsi dan gerak dari setiap gejala yang terjadi. Tahap teologis dibagi 3, tahap animisme, politeisme, dan monoteisme. Tahap kedua, tahap metafisis, merupakan pergeseran dari tahap teologis di mana pengetahuan manusia dalam mengartikan gejala-gejala yang terjadi pada awalnya didasarkan pada kekuatan adikondrati seperti dewa-dewa kini beralih pada kekuatan alam. Yang ketiga, tahap terakhir, tahap positif. Pada tahap ini, Comte menganggap sebagai tahap paling tertinggi di kehidupan manusia, di mana pada tahap ini pengetahuan manusia dalam mengartikan gejala-gejala tidak lagi bergantung pada hal-hal yang bersifat teologis dan metafisis, melainkan pada metode-metode saintifik seperti observasi. Sebagai seorang ilmuwan, tentunya Comte menulis gagasan-gagasannya dalam beberapa karya tulisnya, yang berjudul Cours de Philosophie Positive pada tahun 1838. Thomas Aquinas adalah gabungan antara ajaran filsafat Yunani kuno, khususnya filsafat Aristoteles, dan ajaran teknologi Kristen. Thomas Aquinas 1225 sampai 1274 adalah seorang filsuf dan teolog Katolik yang sangat berpengaruh dalam pemikiran Barat. Pokok ajaran filsafat Kristen yang dikembangkan oleh Aquinas secara singkat yaitu hubungan antara akal dan iman. Aquinas meyakini bahwa akal manusia dan iman Kristen tidak bertentangan melainkan saling melengkapi. Akal bisa mencapai banyak kebenaran, tetapi iman mengungkapkan kebenaran yang lebih tinggi, yang tidak dapat dijangkau hanya dengan akal semata. Ia berpendapat bahwa teologi adalah ilmu tertinggi yang berlandaskan pada wahyu Tuhan, sementara filsafat bisa digunakan untuk menjelaskan dan memahami wahyu tersebut.